Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa azamati sultanih. Hamdan iwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Hadarat muhtaramin al-mukarramin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, panjang umur dan kesempatan, sehingga dengan kekuatan iman dan Islam kita bisa hadir kembali ke tempat yang mulia ini, baitin min buyutillah, Masjid As-Salam. Bersama-sama kita tunaikan sholat Jumat kita, tentunya dengan harapan besar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua yang kita lakukan sebagai amal soleh ibadah kita, dan dengannya Allah limpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan dunia yang tengah kita jalani ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang bersifat sementara. Kesementaraan itu bisa saja dimaknai adanya batas akhir dari kehidupan kita, dari usia kita, yang kemudian kita sebut sebagai kematian. Namun bisa juga batas akhir tersebut dimaknai bahwa segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini semuanya penuh keterbatasan. Tidak ada satu nikmat yang bersifat langgeng. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di dalam satu ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Namun ketika banyak manusia memahami sifat dunia itu, tetapi hampir semua manusia berusaha keras untuk mencapai kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya menurut pandangan mereka. Ada di antara mereka memperebutkan kekuasaan walaupun harus dilalui dengan berdarah-darah dan dengan cara-cara yang tidak lazim. Ada yang berupaya untuk menumpuk kekayaan tiada batas, dan itu diupayakan dengan sekeras-kerasnya sampai mengorbankan hal yang terpenting dari diri mereka. Apa yang mereka lakukan apabila diukur dari nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai norma atau kelaziman pandangan sosial, sesungguhnya itu tiadalah lazim untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang juga bisa kita saksikan
perilaku-perilaku sebagian orang yang berupaya mencapai kehidupan dunia dengan beragam cara yang mereka lakukan, termasuk kebohongan-kebohongan, membolak-balikan fakta, memutar-balikan kebenaran. Apa yang mereka inginkan selalu mereka perebutkan dengan sekeras-kerasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa saja di dunia ini dilakukan apa yang dilakukan oleh manusia itu melanggar agama, melanggar nilai-nilai sosial dan sebagainya. Manusia bisa berbohong dalam rangka untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, dan banyak perilaku-perilaku lainnya. Namun yang sangat disayangkan, tidak sedikit juga pihak-pihak lain yang membela perilaku tersebut dengan beragam argumen yang mereka sampaikan. Semuanya itu bisa mereka lakukan di dunia, karena kehidupan dunia dijalani oleh manusia, dan manusia penuh dengan keterbatasan, termasuk keterbatasan itu adalah dalam hal kemampuan mereka menilai kebenaran. Karena itu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran-ajaran keagamaannya kepada kita agar kehidupan kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membaca di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah, tetapkanlah kami pada jalan-Mu yang lurus, yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai ad-dinul islami, ajaran Islam, nilai-nilai keislaman. Itulah menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan ini. Manusia bisa berbuat apa yang mereka kehendaki di dunia ini, namun semuanya itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di kehidupan akhirat kelak. Kita ketika kehidupan akhirat nanti tidak bisa berbuat seperti yang biasa kita lakukan di dunia. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menyampaikan argumen-argumen dalam rangka pembenaran apa yang kita lakukan. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatan amal kita akan diperlihatkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwa tubuh kita yang selama ini selalu bersama kita, yang kita gunakan dalam kehidupan, mulut yang sering digunakan untuk kebohongan, tangan yang biasa digunakan untuk berbuat kemaksiatan, kaki yang biasa digunakan untuk melangkah ke tujuan-tujuan kemaksiatan, semuanya kelak mereka akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kulit yang selalu membersamai kita sekarang, mereka nanti akan berbicara. Apakah itu menjadi saksi yang meringankan bagi kita ataukah saksi yang memberatkan? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang hal itu di ayatnya, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan kelak mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulit kami menjadi saksi yang memberatkan bagi kami? Dan para kulit pun akan berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', Allah lah yang telah membuat kami mampu berbicara, sebagaimana Dia pun akan bisa membuat bicara apapun yang Dia kehendakinya. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula tangan yang biasa kita gunakan untuk berbuat, sebagaimana kita baca di salah satu ayat di surah Yasin, mereka akan bicara, kaki akan menjadi saksi. Fal al yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kunci rapat mulut-mulut mereka yang biasa mereka gunakan di dunia untuk berargumentasi, untuk menyampaikan kebohongan-kebohongan. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan yang harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya apa yang kita katakan, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita pun akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian nyatakan di dalam diri kalian dan apapun yang kalian sembunyikan, Allah akan yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisapnya kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari semua ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya menuntun kita agar kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat. Jangan sampai kita mencari pembenaran-pembenaran atas apa yang kita lakukan karena hanya semata-mata untuk mencapai kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang bersifat terbatas. Tentunya kita sangat menginginkan segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, amal-amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan terhadap diri kita atau kebaikan dalam kehidupan sosial kita, kita sangat berharap semuanya akan mendapatkan penilaian pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kita. Dunia tidaklah dinamakan sebagai dunia kecuali karena ia sangat dekat, kenikmatan yang sangat dekat. Dan akhirat disebut akhirat karena itu adalah kenikmatan yang berada di kehidupan yang terjauh, kehidupan kita yang sesungguhnya. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat, kehidupan akhirat itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Di sana tiada batas waktu dan tiada batas kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dalam langkah-langkah kehidupan kita sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di akhirat, di samping tentunya kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan berbeda dengan kemakmuran. Kemakmuran bisa jadi hanya dilihat semata-mata dari tampilan luar, tetapi kebahagiaan itu adalah di dalam diri kita sendiri dan apa yang kelak kita akan dapati di kehidupan akhirat. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Ittaqullah fa inna taqwa ditharul mu'minin wa wasiyatullahi bikum ajma'in wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'amima wa bada bi nafsihi ta'lima faqala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wardallahumma ta'ala an arba'atil khulafair rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hakim.